Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa RW 3 Kelurahan Ngalian, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang yang insya Allah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pengurus Yayasan Masjid At-Taqwa, izinkanlah pertama sekali saya mengajak jamaah Masjid At-Taqwa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkesempatan menjumpai Ramadan tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi kali ini. Tadi baru saja jam 7 Menteri Agama sudah menyampaikan pengumuman bahwa puasa tahun 1441 Hijriah ini dimulai besok hari. Berarti pada malam hari ini kita umat Islam Indonesia sudah melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih, dan dini hari nanti kita sudah mulai sahur untuk menjalankan ibadah puasa besok pagi. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah berkesempatan untuk bisa menjumpai Ramadan tahun ini, karena ada beberapa jamaah kita yang tahun lalu masih bisa bersama-sama dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tetapi kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tahun ini tidak bisa menjumpai bulan Ramadan. Untuk itu marilah pertama-tama kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang pada tahun lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah pada tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa mereka, dan semoga Allah menerima amal baik mereka, dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi mereka berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya marilah kita juga berdoa semoga kita masuk di dalam apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad orang itu masuk ke dalam api neraka. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua
tentu saja berbahagia, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kita sudah siap dengan kedatangan bulan Ramadan ini, menyambutnya dengan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Untuk tahun ini kesiapan kita itu juga jauh hari kita sudah tunjukkan dengan diantaranya melakukan pengembangan masjid kita, yaitu dengan menambah lantai untuk sholat jamaah di kanan masjid, dan juga melakukan pengembangan dengan memperluas ruang utama masjid, sekaligus juga dengan memasang AC, sehingga diharapkan dengan itu semua tarawih kali ini bisa lebih terasa nyaman bagi para jamaah. Namun nampaknya suasana tahun ini berbeda, dan kita tidak bisa menggunakan masjid itu untuk salat tarawih karena adanya wabah COVID-19. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita perlu bersyukur dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini? Tidak lain karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan berbagai hal yang istimewa. Yang pertama, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ampunan dosa. Karena orang yang melaksanakan ibadah bulan puasa dengan melaksanakan puasa Ramadan itu akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu yang kedua, Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang nilai Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, dan itu Allah berikan juga pada bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mencapai derajat manusia tertinggi, yakni manusia yang bertakwa. Jadi sekali lagi kita perlu bersyukur dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Namun di sisi yang lain, kita juga bersedih karena suasana Ramadan tahun ini tidak sebagaimana biasanya. Sebagaimana sudah kita maklumi bersama bahwa sekarang ini kita sedang dilanda wabah COVID-19. Hari ini tercatat ada 357 kasus baru, sehingga total pada hari ini sudah ada 7.775 kasus. Yang sembuh baru 960 orang, dan yang meninggal sudah mencapai 647 orang. Melihat tren perkembangan wabah COVID-19 ini yang masih terus berlangsung dan nampaknya masih terus meningkat, dan kita tidak tahu persis kapan itu akan berakhir, meskipun sebagian diprediksi nanti akan berakhir pada bulan Juni. Tapi sekali lagi trennya sampai sekarang masih meningkat, dan kita tidak tahu sampai kapan itu berakhir. Karena itulah semua pihak dituntut untuk ikut berpartisipasi mengatasi merebaknya wabah COVID-19 itu. Sebagaimana kita ketahui juga, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, pemerintah melalui Kementerian Agama, demikian juga
ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah telah menghimbau umat Islam untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan berkumpulnya banyak orang, seperti sholat jamaah 5 waktu, sholat Jumat, yang ini sudah tidak kita adakan beberapa waktu terakhir ini. Sudah beberapa kali Jumat kita tidak melaksanakan. Termasuk juga yang tidak diizinkan untuk dilakukan sementara ini di masjid adalah jamaah sholat tarawih serta kajian-kajian yang melibatkan banyak jamaah. Pengurus Yayasan Masjid At-Taqwa, sebagaimana yang juga sudah jamaah bisa baca lewat edaran yang disampaikan oleh pengurus tadi pagi, dan tadi baru saja sehabis sholat Isya, setelah ada pengumuman dari Menteri Agama juga diumumkan secara luas lewat pengeras suara di masjid, telah mengambil kebijakan untuk mengindahkan himbauan itu. Artinya apa? Artinya Masjid At-Taqwa sementara ini tidak melaksanakan sholat jamaah 5 waktu, sholat Jumat, dan sekarang ini sholat tarawih juga tidak dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Namun demikian, ini yang perlu kami sampaikan, bukan berarti tidak ada kegiatan Ramadan di Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa tetap menyelenggarakan kegiatan Ramadan, namun dengan berbagai modifikasi. Kegiatan-kegiatan itu meliputi sholat tarawih, sebagaimana tadi disampaikan. Tentu saja para jamaah tetap dihimbau untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih ini di rumah masing-masing dan diusahakan bisa berjamaah dengan keluarga. Lalu tadarus yang selama ini dilaksanakan di masjid juga bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk tadarus ini silakan para jamaah baik ibu-ibu maupun bapak-bapak bisa membentuk kelompok-kelompok tadarus kalau memang dikehendaki. Tetapi kalau misalnya atau tidak bisa membuat grup-grup tadarus lewat WA, yang penting bertadarus di dalam bulan Ramadan ini di rumah masing-masing. Syukur kalau bisa sampai menghatamkan satu Al-Quran penuh 30 juz itu. Karena memang tadarus di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan sekali. Kemudian kajian-kajian Ramadan yang selama ini berjalan dari mulai kajian subuh, kajian ba'da zuhur, kajian setiap menjelang buka, lalu kajian tarawih, ya, kajian ahad pagi, insya Allah semuanya akan tetap berjalan. Tapi dengan modifikasi tentu saja, tidak secara langsung di masjid, melainkan lewat Facebook, laman Facebook Masjid At-Taqwa, atau nanti juga bisa dengan cara lain melihat perkembangan, yang intinya bahwa semua kajian bisa dilaksanakan. Insya Allah setiap pagi subuh Pak Fadil akan menyampaikan kajian rutin tentang Asmaul Husna. Lalu kemudian Pak Abdul Rahmat setiap ba'da zuhur juga insya Allah masih melakukan kajian. Lalu kemudian setiap menjelang buka mulai jam 5:15 juga diadakan kajian menjelang buka yang akan diisi oleh berbagai atau beberapa ustadz yang ada di RW 3 kita ini, ya.
Dan insya Allah untuk tarawih juga saya akan merencanakan tetap ada yang bisa disimak oleh para jamaah meskipun nanti sifatnya lewat rekaman, tidak secara live. Ada materi-materi ceramah tarawih yang bisa didengarkan untuk mengisi waktu sehabis sholat tarawih. Jadi prinsipnya semua kajian-kajian yang selama ini berjalan akan tetap berjalan. Termasuk kajian Ahad pagi yang khusus untuk ibu-ibu yang selama ini diampu oleh Ibu Misbah Zulfa Elizabeth, itu sebagaimana biasa nanti dengan media online juga. Lalu yang terkait dengan zakat fitrah, Panitia Ramadan nanti akan tetap melaksanakan pengumpulan zakat fitrah warga RW 03 yang nanti secara teknis akan diatur tersendiri oleh Panitia Ramadan, dan sepenuhnya nanti apa yang dikumpulkan dari zakat fitrah itu akan dibagikan kepada para yang berhak menerima zakat fitrah ini. Lebih-lebih sekali di musim wabah COVID ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak wabah COVID ini, sehingga dari sisi ekonomi mengalami kekurangan, sehingga memang perlu dibantu. Nah, oleh karena itu zakat fitrah ini nanti merupakan salah satu yang diharapkan bisa membantu keluarga atau warga kita atau saudara kita yang terdampak COVID-19 itu. Oleh karena itu insya Allah nanti rencananya untuk zakat fitrah ini tidak di akhir Ramadan, tapi akan ditakjilkan, disegerakan. Jadi akan dikumpulkan lebih awal, dan insya Allah nanti juga akan dibagikan lebih awal supaya itu nanti betul-betul bisa bermanfaat bagi orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Nah, tentu saja tidak hanya zakat fitrah ya, yang namanya infak itu juga perlu masih tetap dilaksanakan, tapi dengan cara yang sekali lagi dimodifikasi, khususnya infak sholat tarawih. Selama ini kita kalau sholat tarawih biasanya membawa infak untuk kita masukkan kaleng di dalam masjid, dan itu sangat signifikan bagi pembiayaan operasional masjid maupun pembiayaan pengembangan masjid kita ini. Nah, lebih-lebih seperti saat sekarang ini ketika sudah beberapa Jumatan tidak dilaksanakan, sehingga tentu saja memang tidak ada pemasukan ke dalam masjid, sehingga dana yang selama ini terhimpun lewat infak sholat tarawih itu diharapkan juga tetap bisa berjalan sebagaimana biasa. Nah, caranya bagaimana? Caranya bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah dihimbau untuk menyisihkan sedekah setiap hari. Silakan di waktu pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Kalau siang, pagi, malam juga boleh. Ya. Dan itu dikumpulkan di rumah masing-masing. Silakanlah ibu-ibu, saya kira bisa menyediakan tempat khusus, apa itu kaleng atau apa, atau sementara kalau misalnya GSR itu kan sifatnya bulanan ya, ini bisa kaleng GSR-nya itu bisa digunakan lebih dulu juga monggo. Ya. Nah, sehingga intinya nanti uang infak harian ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian serta anak-anak yang biasa diserahkan di masjid itu tetap bisa dikumpulkan di rumah masing-masing. Nah, lalu setiap pekan dikolek oleh
koordinator dari tiap-tiap RT, sehingga tidak terlalu lama. Kalau sebulan nanti ya bisa jadi ngendon terlalu lama. Nah, setiap minggu bisa dikolek oleh koordinator tiap-tiap RT untuk selanjutnya nanti dikumpulkan di bendahara. Nah, kita berharap, untuk sodakoh atau infak harian lewat tarawih ini nanti betul-betul bisa mentes, bisa kumpul yang nantinya untuk bisa membiayai operasional masjid dan juga untuk biaya pengembangan masjid. Perlu kami informasikan, ya, untuk operasional masjid itu setiap bulan tidak kurang dari 8 juta. Masjid kita membutuhkan dana untuk biaya operasional. Nah, sementara untuk dana pengembangan sekarang ini kita bahkan malah sudah minus, ya. Sebagaimana yang sudah disebut di dalam surat edaran yang tadi pagi disampaikan kepada para jamaah itu cukup banyak, ya, karena memang sebenarnya ketika kita membangun lantai kanan masjid dan ruang utama masjid itu kita dalam kondisi tidak punya uang yang cukup untuk itu, ya. Tetapi kita dalam tanda petik paksakan, ya, tadi yang sudah saya singgung di depan tadi itu, dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan, agar supaya Ramadan itu yang selama ini masjid sudah kekurangan menampung jamaah itu kemudian dengan perluasan itu bisa tertampung dengan lebih nyaman. Yang semula belum ber-AC lalu menjadi ber-AC supaya juga lebih nyaman. Nah, tetapi sekali lagi rupa-rupanya Allah mentakdirkan lain, ya, masjid sudah siap menyambut kedatangan para jamaah untuk bulan Ramadan ini, tetapi untuk kali ini belum bisa menikmati kesiapan masjid yang sekarang ini menjadi semakin lebih indah dan lebih nyaman. Nah, Bapak dan Ibu serta jamaah sekalian, nah meskipun dengan berbagai kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, kita tetap berharap semoga kita semuanya, para jamaah At-Taqwa, bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna-sempurnanya. Sekali lagi, tidak bisa taraweh di masjid, tidak bisa jamaah di masjid, tidak bisa Jumatan, itu bukan berarti lalu kemudian berakhir segalanya, tidak. Allah memberikan kemurahan untuk bisa diganti semuanya itu dengan ibadah di rumah. Dan mudah-mudahan kita bisa menikmati ibadah kita Ramadan tahun ini yang ya baru seumur-umur tahun ini kita mengalami hal seperti ini dengan ibadah yang juga tidak kalah ini, ya. Ini mudah-mudahan bisa membawa kita meningkatkan suasana kekeluargaan yang lebih berkualitas, ya, yang lebih harmonis, ya, dan semoga dengan begitu kita semua mawaddah warahmah dengan situasi yang seperti sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya kita berdoa semoga COVID-19 segera berlalu dan tidak ke masjid ini dari bagian dari kontribusi kita bagi bangsa di dalam ikut menanggulangi wabah COVID-19 ini, terutama dalam hal ini adalah memutus mata rantai penyebaran, pertimbangan dari RT masing-masing, ya, dan alhamdulillah sudah berjalan. Dan untuk itu atas nama yayasan kami sampaikan terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan infaknya untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Untuk pengurus DSR, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan ya, kita ya
kalau lewat GSR sudah, mungkin lewat lembaga lain juga sudah. Secara pribadi, secara individu, mudah-mudahan juga terketuk hati kita untuk bisa memberikan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini. Terutama orang-orang yang terdekat dengan kita, bisa jadi saudara kita, tetangga kita, kawan kita, kolega kita, teman sekantor kita. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dalam situasi yang seperti sekarang ini. Sekali lagi, akhirnya mari kita berdoa semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya sampai Ramadan berakhir nanti, sehingga kita nanti dibebaskan oleh Allah dari neraka ketika kita menjumpai Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Selamat berpuasa, marhaban ya Ramadan. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.